perguruan tinggi negeri tahun 2023 ada perubahan besar. Kira-kira apa aja perubahannya? Penasaran? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kali ini aku mau bagiin salah satu informasi yang penting nih teman-teman ya, dari Bapak Menteri kita Pak Nadiem Makarim. Beliau ini baru aja membagikan ya salah satu informasi tentang jalur seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri lewat sosialisasi di Kemdikbud. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang udah join live-nya gitu ya, atau udah sempet lihat live streamingnya, tapi kali ini kita mau ringkas gitu ya dari 3 jalur seleksi masuk ke PTN. Ada jalur SNMPTN, SBMPTN, dan juga jalur mandiri. Nah, ini tuh mengalami beberapa perubahan nih teman-teman ya. Jadi kita bakal bahas di video kita, tapi kita bakal bagi ke beberapa part ya teman-teman ya. Jadi untuk yang part pertama ini kita akan fokus di jalur seleksi yang pertama, yaitu tentang SNMPTN. Well, sebelum kita ke SNMPTN nih teman-teman ya, mungkin aku mau sharing sedikit tentang apa sih yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim sebenarnya. Oke, jadi poin pentingnya adalah ini lagi ngomongin tentang Merdeka Belajar teman-teman ya. Dan dari kurikulum Merdeka Belajar ini salah satu kebijakannya itu adalah Kampus Merdeka. Nah, di Kampus Merdeka ini tentunya Pak Nadiem Makarim ini pengennya kita nih ya, calon-calon mahasiswa nih teman-teman, terus juga untuk peserta didik yang lain itu bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih holistik, menyeluruh gitu kan. Terus juga pengen untuk seleksi perguruan tingginya ini lebih tidak diskriminatif gitu. Artinya semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, makanya untuk yang Kampus Merdeka ini ada beberapa kebijakan yang akhirnya dirubah, dan kemungkinan besar ini akan berlaku di tahun 2023. Jadi buat teman-teman lulusan 2023 ya harus siap ya dengan strategi yang baru menghadapi Kampus Merdeka ini. Oke, langsung aja kita bahas untuk jalur yang pertama nih tentang SNMPTN. SNMPTN itu adalah jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri lewat prestasi atau undangan biasanya kita sebutnya ya. Dan kalau teman-teman udah tahu gitu ya, udah punya tujuan pengen masuknya lewat SNMPTN, pasti udah mempersiapkan nilai raport dong ya kan. Karena kalau SNMPTN biasanya kita lihat dari nilai raport, terus juga sertifikat yang kita punya, terus ada beberapa jurusan yang butuh portofolio tambahan ya kan. Terus juga ada yang menggunakan dukungan-dukungan lain kayak dari track record alumninya, akreditasi sekolahnya, dan masih banyak lagi. Nah, dari hasil sosialisasi ini ya tentang Kampus Merdeka, ada beberapa poin yang menjadi masalah nih teman-teman. Nah, masalahnya seperti apa? Ini kita bahas secara keseluruhan ya teman-teman. Sebetulnya nggak hanya di SNMPTN, tapi ini menyangkut semua jalur seleksi masuk PTN. Jadi yang pertama nih teman-teman ya, masalahnya adalah masih kurang transparan untuk setiap jalur seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi untuk yang Kampus Merdeka ini pengen dibuat lebih transparan lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih teman-teman, kita akan dibuat lebih terintegrasi sistem seleksinya gitu ya untuk program studi yang sarjana S1 ataupun yang diploma 3 dan juga yang sarjana terapan atau diploma 4. Jadi ini kemungkinan nanti untuk pemilihan program studinya lebih fleksibel lagi gitu ya. Terus yang ketiga, ini juga akan mendorong kita lebih belajar secara menyeluruh gitu ya. Dan yang keempat, ini juga akan dibuat lebih inklusif ya. Jadi tidak diskriminatif ya, lebih menerima keberagaman dari calon mahasiswanya nanti. Terus yang terakhir teman-teman, ini juga akan berfokus ke penalaran umum ya. Jadi untuk seleksi PTN dari SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri itu akan memperhatikan poin-poin ini. Nah, balik lagi ke SNMPTN nih teman-teman ya. Dari 5 masalah besarnya tadi, terus kita cari solusinya. Untuk jalur SNMPTN ada 2 hal yang difokuskan. Yang pertama, ini dari segi penilaian raport. Jadi kalau sebelumnya nih teman-teman mungkin udah sempet cari tahu informasinya ya, SNMPTN itu kan ada 6 mapel utama aja kan yang dihitung untuk nilai rata-rata raportnya. Sebelumnya kalau misalkan yang anak IPA dilihatnya itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan, terus ditambah fisika, kimia, biologi. Terus kalau yang IPS nanti diganti sosiologi, geografi, dan ekonomi gitu kan. Dan yang SMK beda lagi juga, yang bahasa beda lagi juga.
Nah, untuk tahun 2023 nanti ke depannya ya, berdasarkan Kampus Merdeka tadi, ini dirubah teman-teman ya. Diubahnya jadi gimana? Diubahnya itu jadi kita tidak hanya melihat 6 mapel utama tadi aja, tapi nilai rata-rata raportnya itu dihitung secara keseluruhan, alias dari semua mata pelajaran ya. Jadi bukan cuma matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris aja, atau fisika, kimia, biologi doang gitu, tapi semuanya. Jadi kayak agama, mungkin seni budaya, terus olahraga, itu semua sama pentingnya gitu. Jadi nanti rata-ratanya itu dihitungnya secara keseluruhan aja dari semester 1 ya sampai semester 5 gitu ya. Nah, ini ada persentase minimalnya nih teman-teman ya. Minimalnya itu adalah 50% untuk bobot skor rata-rata raport secara keseluruhan di SNMPTN ya. Nah, terus yang kedua teman-teman, selain nilai raport, komposisi yang lainnya adalah komposisi untuk menggali minat dan bakat. Itu maksimal 50% juga. Ya, jadi kalau di total itu kan 100% gitu ya. 50% dari nilai raport, 50%-nya dari bagian minat dan bakat. Nah, untuk yang minat dan bakat ini ada 3 subkomponennya lagi teman-teman. Yang pertama, ini bisa dilihat dari nilai tambahan untuk 2 mapel pendukung dari jurusan yang mau diambil oleh pesertanya. Ya, jadi misalnya kalau teman-teman mau masuk jurusan hukum gitu ya, nah itu ada 2 mata pelajaran yang mungkin akan ditambahkan sebagai pendukung dari nilai raportnya gitu ya. Terus yang kedua, selain nilai mapel tambahan tadi, ada juga prestasi. Ini masih ya sertifikat gitu ya. Jadi ini juga masih dipertimbangkan di SNMPTN. Terus yang ketiga juga ada bagian portofolio. Nah, kalau portofolio biasanya dikhususkan buat teman-teman yang mau ambil program studi yang berhubungan sama seni dan juga olahraga. Jadi ada 3 komponen untuk di minat dan bakat ya teman-teman ya. Nah, dari 2 kebijakan ini yang dirubah teman-teman persentasenya, tentunya dari pihak PTN itu punya hak gitu ya. Masing-masing PTN itu punya hak untuk mengatur komposisinya tadi. Yang penting nih untuk nilai raportnya itu minimal 50% ya kan. Nah, tapi kalau misalkan mau lebih dari 50% ya boleh-boleh aja. Misalnya nih teman-teman ya, Univ A dia pengennya 60% dari nilai raport gitu kan. Ya udah 60% dari nilai raport, berarti 40%-nya dari yang bagian minat dan bakat ya. 40%-nya itu boleh dibagi lagi, misalnya 20% dari nilai mapel pendukungnya tadi, terus 10%-nya dari sertifikat, 10%-nya lagi dari portofolio misalnya. Jadi kan totalnya 40% kan. Dan ketika digabung ya totalnya tetap 100% gitu ya. Jadi setiap kampus, setiap univ, setiap PTN punya kebijakan masing-masing ya. Dan bahkan di satu univ yang sama pun setiap jurusan itu bisa beda-beda loh teman-teman penilaiannya. Jadi ini benar-benar diserahin lagi ke bagian PTN-nya sendiri gitu ya. Dan untuk mapel pendukungnya tadi setiap jurusannya juga tentunya berbeda gitu ya. Nah, misalnya jurusan kedokteran butuh nilai tambahan apa, beda sama jurusan komunikasi misalnya gitu ya. Intinya 2 kebijakan ini yang akan dirubah di SNMPTN. Jadi kemungkinan besar nanti teman-teman ketika mau daftar nih jurusannya ya, karena tadi mapelnya itu nggak ada yang berbeda antara anak IPA dan IPS. Jadi ini bisa kita bilang teman-teman tuh bisa linjur atau lintas jurusan gitu ya, kemungkinan besar teman-teman ya. Tapi nanti kita tunggu lagi informasi terupdate-nya dari pihak LTMPT seperti apa untuk seleksi SNMPTN ya. Nah, kenapa Kak kok kemungkinan kita bisa lintas jurusan? Karena gini teman-teman, kalau sebelumnya kan antara IPA, IPS, bahasa, dan SMK itu dibedakan ya 6 mapel utamanya untuk SNMPTN. Tapi sekarang rata-rata rapornya itu semuanya dihitung, semua mata pelajaran itu dihitung. Artinya punya kesempatan yang sama nih teman-teman dari SMA IPA, SMA IPS, SMA bahasa, dari MA, dari SMK ya. Itu kesempatannya sama banget gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau ambil jurusan yang lain, yang lintas jurusan tadi, ya kemungkinan tinggal nambah mapel pendukungnya itu kan, supaya teman-teman bisa punya peluang yang lebih besar untuk lolos di jurusan tersebut di SNMPTN 2023 nanti. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk jalur SNMPTN berdasarkan kurikulum baru Kampus Merdeka. Kita tunggu aja untuk informasi terupdate. Biasanya sih nanti ada sosialisasi dari LTMPT di bulan Desember ataupun Januari ya untuk jalur SNMPTN dan juga jalur-jalur yang lain. Dan tentunya teman-teman karena ini terintegrasi antara sarjana, diploma 3 dan juga sarjana terapan atau D4, kemungkinan besar juga teman-teman bisa memilih ya jurusan dari Politeknik ataupun jurusan di PTN tapi yang jenjangnya itu masih D4 gitu ya.
di SNMPTN itu masih bisa dipilih ya. Jadi lebih holistik lagi, lebih fleksibel lagi buat teman-teman. Jadi terbuka juga peluang buat kalian memilih jurusan sesuai minat dan bakat tadi. Oke. Nah, kalau teman-teman penasaran perubahan di jalur SBMPTN dan jalur mandiri kayak gimana, nanti juga kita bakal upload ya. Kita bakal sharing lagi lebih lengkapnya di part-part selanjutnya. Jadi stay tune terus di GP Media supaya nggak ketinggalan informasi lebih lanjut. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you on the next video.